Sungai di Jogja telah tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat sungai di Yogyakarta airnya berwarna keruh, berbau tidak sedap, dan dipenuhi oleh sampah rumah tangga? Ya, itulah potret kondisi sungai di Yogyakarta hari ini. Dalam video ini saya akan membahas mengenai limbah domestik telah mengancam daya ekologis sungai-sungai di Yogyakarta dan apa maknanya bagi kita sebagai masyarakat yang beradab. Di balik keistimewaan Yogyakarta menyimpan ironis yang sangat mendalam terhadap kondisi sungai-sungai yang ada di sana. Yogyakarta sendiri dilewati oleh 3 sungai besar seperti Sungai Code, Sungai Winongo, dan juga Sungai Gajah Wong. Sungai-sungai ini melewati pemukiman padat dan menjadi salah satu sumber daya air yang berguna bagi warga. Namun ironisnya, sungai-sungai tersebut juga dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah langsung oleh warga seperti sampah deterjen rumah tangga, sisa makanan, dan juga sampah-sampah plastik yang mereka buang langsung ke dalam sungai. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sebagian besar sampah yang ada di sungai di Jogja ini berasal dari limbah domestik. Bahan pencemar seperti nitrogen, fosfat, dan bakteri E. coli telah mencapai batas baku mutu air yang telah ditetapkan. Ini berarti sungai kita tidak lagi sehat secara ekologis. Dari perspektif sosiologis, pencemaran sungai bukan hanya masalah teknis lingkungan, tetapi masalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ruang publik. Sungai diberlakukan seolah-olah sebagai tempat sampah terbuka karena minimnya rasa kepedulian terhadap lingkungan bersama, kepedulian terhadap alam, dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan permukiman. Ini menunjukkan adanya disintegrasi antara nilai-nilai masyarakat dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik." Membuang limbah ke sungai tentu adalah perbuatan yang buruk dan bentuk nyata dari kerusakan yang dilarang oleh agama. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintahan, dan institusi pendidikan. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain tidak membuang limbah cair dan limbah sampah ke dalam sungai langsung, mendukung pembangunan IPAL komunal di tingkat RT RW, mengadakan kerja bakti rutin di bantaran sungai sebagai bentuk kontrol sosial positif, dan mengintegrasikan edukasi lingkungan dalam kurikulum sekolah dan majelis taklim. Sungai adalah urat nadi kehidupan kota. Ketika sungai sakit, kota pun ikut sakit. Pencemaran limbah domestik bukan hanya masalah lingkungan, ia adalah cermin dari cara kita memandang dan memperlakukan sesama makhluk hidup, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Marilah kita mulai dari langkah kecil, jaga kebersihan di lingkungan kita, hormati sungai sebagai sumber kehidupan, dan jadikan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari identitas kita sebagai warga yang beradab dan umat beragama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.